Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus, dan bangsa Yahudi selamat. Oke, kali ini kita akan bedah sebuah teka-teki yang menarik banget. Gimana ceritanya satu peristiwa yang sama bisa punya dua cerita yang, ya ampun, bertolak belakang banget? Kok bisa ya? Pertanyaan utamanya sebenarnya simpel. Kenapa Yesus disalib? Nah, sumber yang kita bedah hari ini itu nggak ngasih satu jawaban, tapi dua. Dan dua-duanya ini menawarkan sudut pandang yang benar-benar beda untuk menjelaskan kejadian yang sama. Di satu sisi, kita punya cerita yang kayak thriller politik, penuh intrik, perebutan kekuasaan, keputusan dingin. Di sisi lain, kita punya sebuah epos ilahi yang megah tentang rencana kosmik Tuhan untuk keselamatan. Dua narasi yang sama sekali nggak bisa lebih beda lagi. Oke, kita mulai dari cerita yang pertama ya, thriller politik. Nah, seluruh pembahasan ini akarnya ada di analisis mendalam terhadap salah satu bagian Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 11. Biar kita kebayang ceritanya, coba deh bayangin suasananya dulu. Yudea pada waktu itu tuh kayak panci presto politik. Wilayah itu ada di bawah pendudukan Romawi yang super kejam. Ada tanda-tanda pemberontakan sedikit aja, langsung dihancurkan tanpa ampun. Jadi situasinya tegang banget. Nah, di tengah situasi sepanas itu, ketegangan mulai memuncak. Coba kita lihat urutan kejadiannya nih. Semuanya berawal dari satu mukjizat yang bikin popularitas Yesus meroket. Ini langsung bikin para elit penguasa waktu itu panik luar biasa. Mereka takut banget ini bahkan memicu pemberontakan massa, yang ujung-ujungnya bisa mengundang amarah dan serangan dari Roma. Akhirnya, mereka sampai pada satu kesimpulan yang dingin banget. Dan logika mereka itu terangkum dengan sempurna di ucapan imam besar Kayafas ini. Ini bukan lagi soal moral, soal benar atau salah, tapi ini murni kalkulasi politik yang kejam. Ibaratnya, mereka dihadapkan pilihan sulit, korbankan satu orang demi menyelamatkan seluruh bangsa, atau nggak ngapa-ngapain dan semuanya hancur lebur. Pragmatis banget kan? Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, ketakutan mereka ini murni soal kekuasaan dan cara bertahan hidup. Ini bukan soal teologi atau keyakinan. Ini soal gimana caranya mereka bisa mempertahankan posisi, pengaruh, dan yang paling penting, menyelamatkan bangsa mereka dari ancaman kehancuran total oleh Romawi. Oke, sekarang kita tinggalin dulu semua intrik politik tadi, kita putar haluan 180 derajat dan masuk ke narasi kedua, rencana penebusan ilahi. Nah, ini adalah sebuah cerita dengan logika yang sangat sekali berbeda. Buat ngerti cerita kedua ini, kita harus mulai dari fondasinya dulu, yaitu konsep yang namanya dosa asal. Idenya begini,
Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, katanya seluruh umat manusia itu mewarisi semacam utang spiritual. Dan utang inilah yang bikin kita terpisah dari Tuhan. Dan yang menarik, menurut analisis yang kita bedah, konsep dosa warisan ini sebenarnya bukan ide utama dalam tradisi Yahudi pada masa itu. Gagasan ini baru benar-benar berkembang pesat dan dibentuk secara signifikan bertahun-tahun kemudian, terutama oleh Rasul Paulus. Ini nunjukin gimana sebuah makna yang sama sekali baru dibangun di atas sebuah peristiwa sejarah. Nah, setelah fondasi dosa asal itu diletakkan, barulah kepingan puzzle teologis lainnya mulai nyambung. Katanya perlu ada pengorbanan yang sempurna buat membayar utang spiritual itu. Lalu, peristiwa penyalipan ini dihubungkan dengan berbagai nubuat kuno dalam kitab suci. Dan puncaknya, kebangkitan jadi bukti bahwa pengorbanan itu berhasil, sebuah kemenangan mutlak atas dosa dan maut. Oke, kita udah punya dua cerita yang kontras banget. Sekarang bagian yang paling seru, mari kita jejerin keduanya, kita sandingkan langsung biar kelihatan betapa bedanya cara mereka menjelaskan peristiwa yang sama. Coba deh lihat tabel ini, mulai dari pemicunya, siapa aktor utamanya, apa makna peristiwanya, semuanya beda total. Di satu sisi, penyebabnya adalah ketakutan manusia. Di sisi lain, penyebabnya adalah kehendak Tuhan. Logikanya juga bertolak belakang. Yang satu rasional, historis, dan politis. Satunya lagi teologis, metafisik, dan berbasis iman. Beda banget kan? Terus gimana dong kita bisa menilai dua cerita yang beda banget ini? Nah, pembahasan ini menawarkan sebuah pendekatan yang menarik, yang disebutnya uji logika akal sehat. Menurut uji logika ini, cerita politik itu terasa sangat familiar. Kenapa? Ya karena polanya itu terus berulang sepanjang sejarah manusia. Ada tokoh karismatik yang populer, penguasa jadi takut dan merasa terancam, lalu ancaman itu disingkirkan. Kita udah lihat skenario kayak gini berkali-kali. Nah, sementara itu, cerita teologis dianggap butuh sesuatu yang lebih dari sekedar logika sejarah. Ada semacam lompatan iman yang besar banget yang diperlukan untuk bisa menerima ide bahwa kematian satu orang di Yudea 2000 tahun yang lalu bisa menghapus dosa semua manusia di sepanjang sejarah. Hubungan sebab akibatnya nggak kelihatan secara langsung dari peristiwanya. Untuk memperdalam argumen ini, pembahasan kita menyoroti sesuatu yang unik yang disebutnya paradoks kebisuan Tuhan. Coba perhatikan ini. Di Perjanjian Lama, kalau Tuhan berkomunikasi, gayanya itu sangat jelas, langsung dan tegas. Frasa seperti "akulah Tuhan" itu muncul ratusan kali, sekitar 200 kali. Gak ada keraguan sama sekali siapa yang lagi bicara. Tapi yang aneh, saat Tuhan, dalam teologi Kristen, diyakini hadir di bumi sebagai Yesus, tidak sekalipun kalimat "Aku adalah Tuhan" diucapkan secara eksplisit dalam Injil. Nol. Gaya komunikasi yang tadinya super lugas itu seolah-olah lenyap. Nah, inilah paradoks yang dimaksud. Jadi, semua ini ujung-ujungnya membawa kita kemana? Ke sebuah pemisahan konsep yang jadi kunci dari seluruh analisis ini. Intinya, kita tuh sebenarnya sedang melihat dua lapisan yang berbeda. Lapisan pertama adalah peristiwanya itu sendiri, insiden historis dan politis yang mentah yang digerakkan oleh emosi manusia biasa seperti rasa takut dan hasrat berkuasa. Terus, ada lapisan kedua, yaitu makna yang dilekatkan padanya. Sebuah kerangka teologis yang kompleks yang dibangun bertahun-tahun kemudian, yang menafsirkan ulang peristiwa mentah tadi menjadi bagian dari sebuah rencana ilahi yang agung. Pada akhirnya pembahasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Bukan cuma tentang satu peristiwa ini, tapi tentang cara kita memahami sejarah secara umum. Dalam kisah-kisah besar yang membentuk peradaban dan dunia kita, seberapa sering sih kita bisa benar-benar membedakan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan makna yang kemudian kita putuskan untuk kita berikan pada kejadian itu? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.